Bu, selamat sore. Ya Bu, mungkin sedikit mengulas ke belakang perjalanan Fajar seperti apa sih Bu dari awalnya mungkin dari nol sampai saat ini mungkin seperti apa perjalanannya? Nggak apa-apa. Baik, jangan tanya dari awal itu tidak beda kan segi tes itu kuliah. Nah kita dari sebagai orang tua bersekolah dulu bahwa bisa dari awalnya sedikit ini bisa bertahan dengan Mungkin awalnya Fajar dulunya kayak seperti apa sih Bu? Kayak usahakan memang dari dulunya memang seperti itu atau hanya sekarang-sekarang? ya, memang dia udah ada bayangan ya dia itu kan awal dari orang kali itu seperti itu kayak tahu lucu-lucuan itu orangnya. Ini anak keberapa Bu Fajar? Azab tuh anak yang ketiga dari 4 saudara. Dia sendiri laki-laki. Bu, ini kan ibaratnya anaknya kan karena viral ya awalnya. Akhirnya kan masih bertahan lah sampai sekarang. Mungkin dan banyak proyek-proyek yang Fajar laluin lah sampai saat ini. Mungkin Ibu ngeliatnya seperti apa sih Bu? Ya banyak berdoa lah, syukur. Dan rezeki ini kan dari Allah. Kita sebagai orang tua hanya bersyukur dan berdoa. Dan ini untuk menunjukkan titipan Allah juga rezeki. Tapi nyangka nggak sih Bu, ketika dulu gitu ternyata Fajar itu saat ini sekarang sukses. Nyangka nggak sih awalnya gitu Fajar itu Ya akan seperti ini? nggak menyangka, nggak menyangka kalau sampai detik ini kan dia udah sukses di Jakarta ya. Menyangka. Di awal dia di Gorontalo tuh cuma bolak-balik dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya seiring berjalannya waktu, alhamdulillah ya yang di sini ya. Dan sampai saat ini mungkin yang dihasilkan Fajar apa aja tuh mungkin yang untuk di kampung mungkin ya khususnya gitu. Apakah sudah beli rumah atau apa gitu untuk kakak-kakaknya untuk adik-adiknya? Sementara ini kalau yang di kampung belum ada. Dia kemarin tuh masih membiayai kakaknya yang kuliah, satu kan udah selesai, sekarang ini kuliah lagi sementara kan. Jadi duitnya itu buat untuk sudah dulu kakak-kakaknya dulu, insya Allah. Eh, Dan juga ada rencana nanti mau beli rumah Jakarta dulu. Tapi di kampung sendiri sudah Ada rumah, rumah dulu. udah dibangun. Itu rumah dulu dari awal Fajar di sini. Oh, belum dibangun ulang gitu. Belum. Berarti emang rencananya Fajar tuh ingin mau bawa keluarganya ke Jakarta atau Bu atau gimana? Iya, rencananya dia tuh semua kakak dan adiknya ingin dibawa ke sini. Ya kalau dia udah punya tempat tinggal, mau pindah ke sini, mau sekolah atau kuliah di sini. Bu, mungkin aku mau nanya, benar nggak sih Bu adanya Fajar yang belum paling kecil ingin jadi model? Iya, kemarin kan kita kan sempat pergi ke Batam nih, kalau mana Singapura ikut model. Alhamdulillah dia kan juara kategori di sana karena dia kan masih umurnya masih 14. Belum bisa jadi Miss gitu kan. Miss Indonesia itu nanti di umur 17 atau 18. Jadi bersyukur juga ya dia kemarin saya dari Batam, Singapura, lalu kebetulan masih libur mampir ke sini dulu. Nah, setelah itu kan si Fajar pada podcast nih sama Deddy Sumargo. Kita bareng-bareng. Ya ditanyalah kalau ini siapa, kata aku. Ini adiknya Fajar. Oh nanti masuk ya gitu. Nah, untuk dukungan dari kakak sendiri terhadap pacar mungkin seperti apa hubungannya gitu kan secara buat ini buat adik sendiri memberi dukungannya. semoga Fajar sehat selalu. Ya. Hubungannya baik-baik. Tetap ya komunikasi itu lancar setiap hari. Walaupun di Gorontalo, Fajar di sini komunikasi tetap lancar. Kalau ada kekurangan, kita kan kuliah ya menelpon Fajar. Tapi sosok Fajar sendiri di mata kakak mungkin ya seperti Baik. apa? Orangnya baik, Nah, lucu. keseharian memang begitu. Iya, Sehari-hari di kampung juga gitu sama keluarga. iya orangnya lucu. Berarti emang di rumah sering banget bercanda kah atau Fajar atau Iya, gimana? sering bercanda orangnya. Bu, waktu itu kemarin di podcast Densu kan
ada ibu bilang kalau waktu itu pas kecil sekitar umur 14-an kalau nggak salah kan disuruh ya Bu, ya. Iya, iya. Mungkin bisa ceritain dulu soal itu. Oh, itu kan awalnya di belakang rumah tuh ada pohon. Pohon yang besar nih udah ya ada hampir 100 tahun umurnya pohon itu. Kan itu kan mau dibuat masjid, jadi kayunya itu kan ditebang. Bapaknya kan manggil orang itu menebang pohon. Nah, terus besoknya dia kan main-main di situ tempat itu. Kata orang-orang, kan namanya pohon itu kan ada penjaganya, nggak bisa di situ. Nah, dia terus main sama teman-teman yang lain. Oh, besok malam dia tidur, dia mimpi, mimpi katanya ada yang masuk gitu ya, kayak jin gitu. Ya, cuma dia sendiri yang mimpi. Terus besoknya dia udah kayak udah berubah ya, udah dia tidur sering kayak apa ya, kayak menangis gitu. Kata bilang kenapa, aku mimpi ada yang masuk dalam rumah gede. Dari situlah awal dia itu sering kesurupan, baru dia panas dulu, awalnya dia panas, terus itu panas tinggi demam, aku dibawa di rumah sakit kan nggak ada penyakit. Akhirnya kan cuma itu, gara-gara itu pohon tebang itu kan awal dia ada sakit itu. Terus dia lihat-lihat apa yang ada yang penjaga itu, dia sendiri yang lihat sampai dia kesurupan, sampai dia 14 hari itu tidur terus dia. Bisa di Iya tidur, dia bisa bangun cuma duduk, dia suka tidur, nggak suka bangun gitu, nggak usah makan aja disuapin nih, nggak bisa juga, oh ya gitu, tidur. ya tidur. Berarti kayak mayat hidup ya Bu ya. Iya, jadi bapaknya kan didukung sama bapaknya di tempat tidur meja makan. Terus aku bilang, kok ini nggak bisa bangun kenapa? Ya kan tidurnya dari pagi sampai malam, malam sampai pagi kan. Dan kata, seiring berjalannya waktu itu setiap hari itu gitu terus. Aku bilang, "Aduh, ini anak ini ada perubahan, ada ini ya, ada apa?" Baru kita dari manggil itu orang pintar, Ya. suruh lihat kenapa ada ini, jadi kayak gini, nggak bisa bangun. Dan jadi pengaruhnya itu dari pohon itu. Gitu. Dirukia lah di apalah gitu. Ini selama 14 hari itu dia tidur panas, nggak ada penyakit itu, Berarti sempat dia diagnosis bahwa dia nggak ada penyakit ya Bu. nggak ada penyakit. Cuma dirukia lah, dipanggil orang dari masjid, ustad, kan kata dokter kan itu nggak penyakit dokter, cuma penyakit berasal dari pohon itu kan, kayak jin-jin kafir yang masuk kan. Obatnya itu kan cuma rukia aja, di rukia baca-baca Al-Quran lah sekali. Berarti tapi sampai sekarang kan tadi kan sempat ada katanya bisa kalian atau gimana? Iya. Itu sampai saat ini kah Bu? Apa emang saat itu doang? Pak, sampai saat ini dia tuh bisa merasakan, tapi kalau kemarin itu dia kesurupannya itu nggak bisa ditahan kan, bukan kata orang-orang dia kan masih kecil, masih bawah umur. Kalau dia masuk itu dia nggak bisa melawan. Sekarang dia kan mungkin udah dewasa nih, dia bisa dilawan tuh, dia istighfar atau apa. Iya. Ini satu lagi Bu, Fajar kan sekarang deket banget nih Bu sama Amanda Bropo. Ibaratnya kayak udah kayak adik sendiri lah bagi Amanda juga suaminya kakekmu juga. Mungkin kalian gimana sih Bu ngeliat kedekatannya Nyangka nggak sih ketika seorang Fajar bisa diakuin ade oleh oleh Amanda Manopo gitu Bu? Iya, kalau aku sih lihat Amanda tuh sayang banget sama Fajar. Walaupun nggak kakak beradik yang beneran, tapi dia sangat menyayangi Fajar. Nggak tahu dia mungkin lihat Fajarnya orangnya mungkin berasal dari orang yang sederhana lah atau apa, dia ikut berjuang juga. Tapi Mungkin udah pernah ketemu belum sama ibu udah berapa kali? berulang-ulang kali, udah berulang-ulang Udah kali. sering. Iya sering. Kapan itu kan ada podcast sama Manda. Nah, Apa namanya itu brand kemarin itu Puerpo, sama ada lagi Tepucu, kita bareng-bareng ke sana ke rumahnya. responnya seperti apa Bu mungkin pas Aduh ketemu? baik banget, dia selalu itu bu kali gitu. Nah kan maksud dia punya baik, gak ada kelihatan karena orang lain kan ini sobat lah, baik banget dia terhadap Fajar, baik ya, terhadap aku juga baik alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih ketika obrolan itu bahwa Amanda pengen main ke rumah Fajar yang di sana gitu, Gorontalo atau seperti apa Bu? Oh nggak ada kan, dia kemarin baru lahiran, Nah, belum ada rencana gitu. Ibu mungkin apa kan Fajar sekarang udah dibilang sukses ya.
Nah, mungkin barang pertama kali atau apa benda atau apa yang pertama kali mungkin yang diberikan kepada ibu apa sih Bu yang ibu masih simpan sampai sekarang? Kayak barang emas, cincin. Jadi investasi ya Bu ya. Iya, Tapi mungkin apa sih ya keinginan Fajar gitu ya? Sampai saat ini pengen dicapai itu apa sih? dia tuh keinginannya tuh enggak, dia cuma ingin membahagiakan orang tua pada katanya. Dia tuh lebih suka melihat aku tuh bahagia, senang. Dia punya rumah juga di sini, dia insya Allah udah duitnya udah gede atau udah ada kelebihan sedikit. Katanya dia udah rencana mau beli rumah insya Allah. Tapi untuk kakak sendiri mungkin ada keinginan nggak sih ketika aku juga harus ikutin jejak adik nih gitu kan? Ada nggak sih keinginan seperti itu? Ada sih, cuman harus kuliah dulu kan. Itu kan di proses juga. Tapi sampai saat ini sudah ada tawaran belum? Belum ada Belum sih. ada. Dan mungkin sering ngobrol nggak sih ketika, aduh aku pengen sukses itu seperti apa ke adik, ke Fajar gitu kan? Mungkin seperti itu suka ada obrolan nggak sih? Iya ada. Kata Fajar mungkin seperti apa? Katanya kuliah dulu. Oh harus kuliah dulu Iya. baru boleh. Ikutin iya. Intinya berarti Fajar inginkan kakaknya tuh fokus di pendidikan berarti. Iya. Tapi Fajar udah ada ngenalin ke ibu belum sih apa sosok pasangan nih untuk nanti? Nah, kalau pasangan itu belum, nggak kenal. Tapi sering cerita nggak ke ibu kalau misalnya Bu kira-kira kayak gimana ya cewek yang menurut ibu untuk Fajar? Nggak ada dia cerita gitu, cuma aku nanya, kau suka cewek yang di sini atau di mana? Kata dia, belum mak, aku masih ada keinginan mau ada tempat tinggal dulu, apa cewek itu gampang, kata dia. Nanti aja, aku masih fokus karir dulu. Kata dia. Tapi ibu ada pesan nggak untuk Fajar kayak nanti kamu kalau cari cewek yang harus seperti ini ya seperti ini mungkin kriterianya dari ibu apa sih untuk Aku Fajar? bilang kalau cari cewek itu, satu sayang orang tua dulu, sayang keluarga. Kedua, yang biasa-biasa aja, jangan terlalu yang kayak orang ini ya. Biasa kalau ceweknya yang gede kan, dia mau meremehin keluarga. Itu. Yang sederhana lah, jangan cari yang berlebih-lebihan. Sesuai dengan Bu, kabarnya kan juga Fajar ganti nama ya, bukan Fajar Sad Boy lagi, jadi Fajar Happy Boy. Ya, Mungkin tahu nggak sih Bu itu? mungkin kali dia kan udah banyak bergaul ya di sini, kalau udah banyak perubahan, sering di kayak di kafe gitu kan, sering ngobrol sama teman-teman diajak atau di sendiri. Dia itu kan orangnya suka nggak bisa liatin orang happy, dia ikut happy juga. Ya Fajar Setbo yang kemarin itu kan dari kampung dia nangis nih karena dikecewain sama pacarnya, jadi kan dijuluki dia nama Fajar Setbo ya. Sekarang dia alhamdulillah udah di happy boy. Emang nama Fajar Sad itu berawal dari kampung berarti? Enggak, itu mungkin netizen kali yang itu kan cuma karena mungkin dia nangis nih, nanti kan dinamakan Fajar Set Boy. Kalau dari kita kan Nah untuk pergantian nama ini, Ibu Fajar ngobrol dulu nggak ke Ibu? enggak, karena tiba-tiba dia kan udah diganti namanya itu kan nggak ada yang tahu. Nanti oh kau udah jadi Fajar Happy Boy. Baru aku kan bisa melihat, oh mungkin kau sering itu ya nongkrong sama teman-teman, sering itu bercanda-bercanda gitu kan. Mungkin disitulah kau namanya udah dinamakan Fajar Happy Boy. Ya Bu, mungkin terakhir dari saya, apa sih Ibu yang Ibu harapkan dari seorang Fajar sendiri ke depannya, karirnya? Pokoknya aku bilang sama Fajar, setinggi-tingginya kita tetap harus rendah diri, rendah hati ya. Jangan sombong, aku bilang. Karena hidup ini kan cuma sementara. Juga rezeki ini cuma titipan Allah, semuanya akan kembali kepadanya.